channel tidak ada peringatan teguran hak cipta, tapi ketika monetisasi, pengajuan monetisasi itu ditolak. Kenapa ya? Hai, jumpa lagi dengan Munaji, berbagi sebisanya seadanya tentang AdSense, blogger, YouTube, dan lainnya. Kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang seputar pertanyaan yang masuk di blog ataupun di channel YouTube saya. Ya tadi ya, pertanyaannya itu masalahnya adalah tidak ada pelanggaran atau notifikasi pelanggaran tentang apakah channel saya atau konten saya itu kena hak cipta, tapi saat pengajuan monetisasi tidak diterima, intinya itu ya. Jadi untuk kasus ini berarti bukan materialnya ya, karena biasanya yang terkait atau sangat erat dengan hak cipta itu materialnya, baik itu audio, visual, ya itu rata-rata seperti itu ya, baik itu gambar atau videonya ataupun musiknya. Ada beberapa yang saya ketahui itu misalnya nama channel, terus pada judulnya, pada thumbnailnya, tagnya, dan juga deskripsinya, yaitu terkait dengan metadata. Jadi metadata ataupun deskripsi, thumbnail atau judul itu yang relevan sajalah. Jangan menggunakan nama, misalnya nama orang lain yang duplikat akun, itu juga menjadi tidak bisa dimonetisasi. Termasuk pembuatan judulnya tidak sopan mungkin, ataupun ada unsur-unsur yang kurang baik, bisa saja termasuk pada deskripsi atau thumbnail atau clickbait itu ya. Kalau terkait dengan kontennya, nah ini mungkin jadi di situ kan ada ya, itu adalah kebijakan konten atau konten yang sesuai konten yang sesuai. Jadi meliputi banyak hal di situ ya, bukan hanya hak cipta saja, termasuknya bagaimana konten yang sesuai, yang harus berada di YouTube dan terutama bisa dimonetisasi. Misalnya yang tidak dibolehkan, misalnya nih konten tentang kekerasan, nah itu konten yang menunjukkan bagian organ vital, terus konten yang apa ya namanya ya, yang kurang berkualitas lah, intinya kurang edukatif, mungkin seperti itu ya. Karena ada juga konten yang menunjukkan bagian tapi tidak ada nilai edukatifnya, itu juga melanggar ya. Tapi bisa saja konten yang berbau dewasa lah ya, tapi itu bisa edukatif, ada edukatifnya, itu bisa dimonetisasi. Tapi dalam kebijakan pengiklan ya, konten yang sesuai dengan pengiklan itu ada ketentuan seperti ini. Konten yang semacam itu yang menunjukkan misalnya bagian-bagian organ ataupun judi misalnya kayak gitu, itu ada beberapa pengiklan yang memasangkan, tapi itu sangat sedikit, jadi kemungkinan iklannya kurang banyak yang tampil ya, kayak gitu. Nah itu kebijakan kontennya kayak gitu banyak, seperti kekerasan, tidak boleh ada video yang semacam itu, terus judi, yang berbau judi, terus penggunaan senjata api, terus penggunaan obat-obatan dan lain sebagainya, itu tidak dibolehkan oleh YouTube. Artinya tidak sesuai kebijakan ketika akan melakukan monetisasi channel. Nah dan banyak lagi, itu ada banyak ya. Mungkin kalau saya ngomongin terlalu detail mungkin bisa saja video ini itu dolarnya kuning ya, bisa saja ya, karena ada kalimat-kalimat yang kayak gitu tadi yang sudah saya katakan. Tapi ya, nanti saya cross check hasilnya setelah upload, nanti akan saya bagikan di komentar ataupun di deskripsi. Nah itu ya, jadi permasalahannya tadi tidak ada
notifikasi tentang pelanggaran hak cipta tadi masih ditolak. Itu satu tadi, kontennya apakah sesuai kebijakan atau tidak. Yang keduanya nih, dulu saya pernah ngalamin kasus yang seperti itu. Jadi kontennya pertamanya awalnya adalah kena hak cipta karena saya menggunakan material dari situs pihak ketiga ya, dari website orang lain ataupun channel orang lain termasuknya. Jadi otomatis saya kena hak cipta, tapi channel yang mana lupa, bukan yang ini. Terus selanjutnya saya hapus, hilangkan semuanya material itu yang kira-kira bukan milik saya, yang bukan saya ngerekam, yang bikin, itu saya hapus. Nah, bersih, sudah dianggap bersih, reputasi baik. Saya ajukan lagi untuk monetisasi dan ternyata masih belum diterima. Tapi di situ ada notifikasinya, ada keterangannya bahwa konten saya itu dianggap konten yang sering digunakan. Ya, padahal tidak ada hak cipta loh. Ternyata setelah dicek memang masih ada, belum bersih ya, belum bersih. Ada konten yang sering digunakan tapi tidak terkena pelanggaran hak cipta kayak gitu ya. Itu tapi kalau itu kan memang sudah jelas ada notifikasinya bahwa konten ini adalah yang sering digunakan, otomatis dismonetisasi kayak gitu, tidak bisa monetisasi kayak gitu untuk pengajuan. Malah beda lagi kalau yang kasus yang tadi yang pertama, kalau yang poin pertama yaitu karena memang kontennya ataupun pada judul, thumbnail dan sebagainya metadatanya itu kurang tepat atau tidak sesuai dengan kebijakan, itu bisa saja ya. Itu saja mungkin yang saya ketahui ya. Kalau ada yang sependapat ya silakan tekan tombol like, kalau kurang sependapat ya silakan tambahkan di kolom komentar ya. Dan lakukan hal yang paling termudah yaitu menekan tombol subscribe. Terima kasih. Munaji berbagi sebisanya dan seadanya. Salam.